Ada apa di Suriah? Semoga teman-teman hari ini ketika saya menyampaikan ada apa di Suriah, saya bisa tahan nangis. Teman-teman, tolong, saya benar-benar minta tolong. Kajian ini bukan untuk anak kecil. Karena apa yang anak akan sampaikan dalam kajian ini benar-benar tidak cocok dengan anak kecil, tidak cocok untuk orang yang mudah tersentuh, mudah terharu, dan cepat nangis. Apa yang anak akan sampaikan di kajian ini benar-benar sangat berat dan jarang sekali dibahas teman-teman. Teman-teman, sebelum saya cerita apapun, saya ingin menyampaikan dulu bahwa ini kita channel dakwah. Dan kadang-kadang kita bahas sejarah Islam. Ini bukan bahas politik sama sekali. Agar teman-teman bisa memahami apa yang terjadi di Suriah, teman-teman harus cross-check sejarahnya dulu, latar belakangnya dulu, agar teman-teman tidak mudah percaya sama si A dan tidak mudah percaya sama si B juga. Bisa melihat di lapangan ada apa, di latar belakang ada apa, sejarahnya ada apa, kemudian teman-teman bisa membuat kesimpulan sendiri. Tapi dengan satu informasi yang Ana perlu sampaikan demi Allah. Apa yang Ana sampaikan hari ini hanya lillahi ta'ala, karena Allah. Kajian ini ditonton atau tidak ditonton, saya tidak peduli sama sekali teman-teman. Saya membuat kajian ini agar menjadi saksi buat saya di hari akhir bahwa saya sudah menyampaikan kebenaran. Kalau ada teman-teman yang percaya, alhamdulillah. Kalau ada yang tidak percaya, tidak apa-apa, karena memang saya buat kajian ini lillahi ta'ala. Ceritanya teman-teman mulai di Suriah sejak tahun 1970 dan 1971. Ketika di Suriah ada satu pemerintahan yang resmi. Kemudian tiba-tiba pemerintahan tersebut dikudeta, diturunkan oleh satu orang yang namanya Hafiz al-Assad. Hafiz al-Assad itu teman-teman ayahnya dari Bashar al-Assad, presiden yang baru kabur kemarin. Itu ayahnya teman-teman. Dia kudeta, dia turunkan presiden dan dia menjadikan dirinya sebagai presiden. Kalau hanya sebatas itu, maka ini hal biasa dan sering sekali terjadi di Timur Tengah. Timur Tengah itu tempatnya kudeta-kudeta, Timur Tengah dan Afrika. Tetapi sayangnya masalahnya di Suriah tidak sebatas itu. Suriah itu teman-teman negara yang sangat bervariasi, negara yang sangat beragam. Satu-satunya negara di Timur Tengah yang benar-benar banyak rasnya, banyak sukunya, banyak alirannya, banyak bahasanya. Bahkan teman-teman bahasa Nabi Isa, bahasa Yesus Kristus itu masih dipakai sampai hari ini di beberapa desa di Suriah teman-teman. Masalahnya teman-teman, Hafiz al-Assad itu bukan orang biasa. Hafiz al-Assad itu dari aliran namanya aliran Alawiyin atau Nusayriyin. Jadi kadang-kadang disebut Alawiyin, kadang-kadang disebut Nusayriyin teman-teman. Ini bukan aliran biasa. Ini bukan sunnah, ini bukan syiah. Mereka itu punya satu aqidah, yaitu mereka menuhankan Ali bin Abi Talib. Mereka tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah Ali bin Abi Talib. Dan ini ada di buku-buku mereka. Beda dengan Sunni, beda dengan kita. Dan beda juga dengan Syiah. Memang mereka terafiliasi dari Syiah. Tetapi Syiah sendiri sudah mengkafirkan mereka. Ya, kenapa? Karena Syiah tidak menuhankan Ali bin Abi Talib. Syiah hanya berpendapat bahwa Ali bin Abi Talib lebih pantas menjadi khalifah dibanding Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar. Kalau mereka Alawiyyin Nusayriyin itu benar-benar menuhankan Ali bin Abi Talib, maka mereka teman-teman dianggap oleh semua ulama dunia keluar dari Islam. Mereka bukan lagi aliran Islam yang agak menyimpang, aliran Islam yang agak sesat, enggak. Mereka dianggap non-muslim. Dan teman-teman, Alawiyin itu tidak ada hubungannya dengan Ba'alawi di Indonesia ataupun di Yaman. Itu beda cerita ya teman-teman. Jadi teman-teman, Alawiyin atau Nusayriyin itu ibarat minoritas yang memimpin mayoritas. Jadi mereka di Suriah itu minoritas. Mayoritas warga Suriah itu Muslim Sunni. Muslim Sunni Syafi'i seperti kita di Indonesia dan seperti Mesir dan seperti Palestina, seperti negara lain, negara Muslim lainnya pada umumnya teman-teman. Mereka memimpin Suriah walaupun mereka minoritas teman-teman. Kalau hanya sebatas itu, memang non-Muslim tidak dilarang untuk ikut pemerintahan. Gak ada larangan dalam Islam teman-teman. Tetapi masalahnya mereka itu memusuhi Islam.
dan mereka itu mulai memusuhi warganya sendiri, mulai memusuhi masyarakat Suriah, teman-teman. Walaupun teman-teman kadang-kadang mereka terlihat di beberapa video salat biasa seperti kita, atau mereka terlihat di beberapa video salat Jumat, atau salat Idul Fitri, salat Idul Adha, bahkan kadang-kadang mereka terlihat bersama ulama besar seperti Syekh Al-Buti misalnya. Tapi ini semuanya teman-teman permainan politik. Jika teman-teman tidak puas dengan informasi tentang aliran Alawiyin atau Nusayriyin itu, saya minta teman-teman jika ingin lebih tahu tentang aliran tersebut, silahkan teman-teman untuk cek buku-bukunya sendiri. Buku-bukunya ada, bisa diakses semua orang, bisa dibaca semua orang, tapi kita yang jarang mau baca, betul kan? Ya. Terus teman-teman bisa lihat fatwa, keputusan fatwa hampir seluruh pusat fatwa di seluruh dunia tentang aliran tersebut. Jadi teman-teman, karena Hafiz Al-Asad itu dari aliran minoritas, dia takut dikhianati oleh mayoritas. Maka semua pejabat-pejabat dan semua orang penting di pemerintahannya dipilih dari aliran yang sama. Jadi ujung-ujungnya yang memimpin Suriah itu hanya beberapa keluarga, walaupun statusnya sebagai republik, dan mereka mulai benar-benar zalim kepada masyarakat Suriah, teman-teman. Bahkan di tahun 1982 terjadi pembantaian besar-besaran di kota namanya Hama. Kota Hama itu teman-teman, kota yang ingin protes terhadap kezaliman keluarga Al-Asad waktu itu. Maka keluarga Al-Asad dan prajurit-prajurit Al-Asad, keluarga Al-Asad, mereka kelilingi kota Hama, teman-teman, dan mereka membunuh warganya, yang anak kecil, yang wanita, yang lansia, lebih dari 40.000 orang dibunuh oleh mereka, teman-teman. Kurang lebih mirip seperti apa yang Israel lakukan terhadap saudara kita di Gaza, teman-teman. Dan ini dalam sejarah terkenal dengan pembantaian Hama 1982. Teman-teman bisa cek dan baca-baca tentang pembantaian tersebut. Sampai tahun 2000, teman-teman, ketika Hafiz Al-Asad meninggal dunia. Dan yang naik setelahnya siapa? Yang naik setelahnya presiden sekarang yang baru kabur kemarin, yang namanya Bashar Al-Assad. Seharusnya kakaknya yang jadi presiden, tapi kakaknya sudah meninggal dunia juga. Jadi yang jadi presiden adalah Bashar Al-Assad. Sejak tahun 2000, teman-teman, sampai tahun 2011, tidak ada perubahan yang signifikan yang terjadi. Kezaliman tetap sama, pembantaian tetap sama, dan parahnya keluarga tersebut dan aliran tersebut tetap sama di Suriah. Tapi tidak ada satu kejadian signifikan sampai di tahun 2011 ketika terjadi yang namanya Ar-Rabi'ul Arabi atau Arab Spring. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang Arab Spring. Ketika terjadi banyak revolusi di negara Arab, mulai dengan Tunisia, kemudian Mesir. Tunisia berhasil menurunkan presidennya. Mesir berhasil menurunkan presidennya. Dan terjadi juga revolusi protes di Libya, di Yaman, dan di Suriah juga, teman-teman. Tetapi Suriah waktu itu tidak berhasil menurunkan presidennya. Kenapa? Karena respon presidennya sangat-sangat kejam. Respon presiden Tunisia dan Mesir kejam juga, tapi tidak sekejam Suriah, teman-teman. Waktu itu Bashar al-Assad menyerang orang yang protes mau menurunkannya dengan senjata kimia. Coba bayangkan teman-teman, senjata terlarang dipakai sama musuh saja itu sudah dilarang sesuai undang-undang internasional. Apalagi dipakai terhadap warga sendiri. Bashar al-Assad membalas dengan senjata kimia. Jadi warga otomatis ingin membela diri, ingin menjaga diri, ya. Maka terjadi perang saudara, teman-teman, di Suriah. Sejak tahun 2011 sampai kemarin sampai presiden Suriah itu kabur, terjadi banyak hal yang demi Allah sulit sekali dipercaya. Saya akan sampaikan kepada teman-teman. Dan tolong teman-teman, kalau ada anak kecil jangan nonton bagian ini, tidak bagus. Kalau ada orang yang tidak suka bahas hal sensitif, jangan tonton bagian ini. Kalau ada orang yang cepat nangis, jangan tonton bagian ini. Saya kasih ibarat beberapa kejadian, atau kita bisa kasih
nama adegan, ya, adegan pertama, adegan kedua, supaya teman-teman bisa merasakan dengan langsung apa yang terjadi di sana selama dari 2011 sampai kemarin, sampai presidennya kabur. Adegan nomor 1. Kemarin ada seorang perempuan yang dipenjara di tahun 2012. Dia dipenjara di umur 19 tahun. Dia dipenjara dalam keadaan masih perawan. Kemarin setelah presiden kabur, dia dibebaskan dan dia cerita seperti ini. Kata beliau, saya masuk penjara di umur 19 tahun dalam keadaan masih perawan. Saya sekarang keluar dari penjara dalam keadaan punya 5 anak yang saya tidak ketahui siapa ayahnya. Dia diperkosa berkali-kali oleh prajurit Al-Asad sampai dia hamil 5 kali. Adegan yang kedua, ketika prajurit Al-Asad tangkap warga Suriah yang protes, ada beberapa keluarga yang ditangkap bersama. Jadi mereka ditangkap di waktu yang sama. Misalnya istri, suami, anak laki-laki, anak perempuan. Mereka ditangkap bersama. Kemudian mereka ditaruh di sel yang sama. Kelihatannya baik ya, satu keluarga satu sel. Enak ya, duduk sama keluarga. Tapi ternyata mereka punya rencana yang lain. Ternyata teman-teman, keluarga-keluarga yang ditaruh di sel yang sama, rencananya begini. Prajurit Al-Asad itu ikat si suami dengan kuat. Ikat anak laki-laki dengan kuat. Kemudian mereka perkosa istrinya dan anaknya di depan mata mereka hampir setiap hari. Mereka gantian. Coba bayangkan, setiap hari istri dan anak perempuan diperkosa di depan mata. Adegan nomor 3. Ada seorang perempuan yang ditangkap juga sekitar tahun 2012 atau 2013. Ketika dia ditangkap dan dia ditanya-tanya oleh prajurit Al-Asad, setelah HP-nya diperiksa, ternyata dia sering mendengar murattal dengan suara qari tertentu yang sangat terkenal. Jadi ketika prajurit Al-Asad lihat HP-nya dan dia lihat ada dia dengar banyak murattal dari history, dia tanya perempuannya seperti ini, ngapain kamu dengar omong kosong ini? Maksudnya murattal, maksudnya Al-Quran. Iya teman-teman, prajuritnya bilang seperti ini. Maka perempuannya marah sekali. Dan dia mengatakan, ini bukan omong kosong, ini Al-Quran, ini kalamullah. Maka karena perempuannya marah, maka dia dihukum. Dia dihukum hukuman yang sangat kejam teman-teman. Mungkin teman-teman tidak bisa membayangkan hukumannya. Dia diikat di sebuah kasur, kemudian prajurit itu main murattalnya dengan suara yang sangat keras. Kemudian dia memperkosa perempuan tersebut sambil murattalnya jalan. Sambil bertanya kepada perempuan, mana Tuhanmu? Kok Tuhanmu tidak bisa menyelamatkan kamu sekarang? Demi Allah, ini terjadi teman-teman. Dan sekali lagi saya sampaikan, video ini ditonton, tidak ditonton, dipercaya, tidak dipercaya, saya tidak peduli. Yang penting saya sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adegan keempat teman-teman, prajurit-prajurit Al-Asad cetak spanduk dan foto Bashar Al-Asad itu besar-besar teman-teman. Kemudian mereka taruh spanduknya yang sebesar sajadah di sel tahanan. Kemudian dia menyuruh tahanan untuk sujud di atas foto Bashar. Sambil mereka bertanya kepada tahanan, siapa Tuhanmu? Kalau tahanan jawab, Tuhanku adalah Allah, maka dia dipukul, dia disiksa, kuku-kukunya dilepas, sampai dia mengatakan Tuhanku adalah Bashar. Adegan kelima teman-teman. Suatu hari ketika prajurit Al-Asad masuk sebuah desa di Suriah, mereka merasa gabut, maka mereka mau main. Mereka panggil salah satu pria yang ada di desa ini, kemudian mereka bertanya kepada dia, kamu bisa nggak bilang La ilaha illa Bashar? Astaghfirullah, ini kekufuran. Maka orangnya tidak mau bilang seperti itu. Maka teman-teman, dia dihukum, dikubur hidup-hidup sampai dia mengatakan La ilaha illa Bashar. Sambil dia dikubur, dia disuruh katakan La ilaha illa Bashar. Dia tidak mau dan dia tetap mengatakan La ilaha illallah sampai dia dikubur hidup-hidup dan dia sudah tidak bisa nafas lagi dan dia meninggal dunia. Adegan yang keenam. Ketika prajurit Al-Asad masuk sebuah desa di Suriah, mereka kalau
menangkap orang itu, khususnya perempuan, mereka tidak sembarangan menangkap orang. Ya pasti semuanya ditangkap, itu sudah pasti. Tetapi setelah ditangkap, perempuannya difilter, teman-teman. Mana perempuan yang biasa saja wajahnya, dan mana perempuan yang cantik. Ya, penampilannya cantik. Kemudian perempuan cantik itu dikumpulkan di satu sel sendiri. Ini buat mereka namanya sel hiburan. Jadi kalau prajurit-prajurit itu merasa gabut, merasa mau senang-senang, mereka perkosa perempuan-perempuan cantik yang di sel hiburan itu bersama-sama, alias party, teman-teman. Mungkin antum pasti paham maksud saya, teman-teman. Banyak dari mereka yang sampai hamil berkali-kali, teman-teman. Dan anak hasil zina itu, anak hasil pemerkosaan, ini bukan zina, ini pemerkosaan. Anak hasil pemerkosaan ini kadang-kadang dibiarin di dalam penjara bersama ibunya, kadang-kadang dibawa dan dibesarkan di kamp-kamp militer supaya ke depan dia jadi prajurit juga, teman-teman. Adegan ketujuh, teman-teman, di Suriah itu ada satu penjara yang namanya penjara Sednayah. Ini penjara paling kejam nomor satu di dunia. Kalau dari luar dilihat bangunan biasa, bahkan bangunan kecil malah, ya. Tetapi ternyata penjaranya itu 7 lantai di bawah tanah, teman-teman. Di sana, teman-teman, sudah sangat umum bahwa yang masuk penjara Sednaya itu jarang sekali keluar. Yang orang masuk terus keluar itu jarang sekali. Tapi ada beberapa orang yang berhasil keluar. Mungkin dibebaskan, mungkin kabur, saya nggak tahu. Ada beberapa orang yang berhasil keluar. Salah satu orang yang berhasil keluar itu sempat cerita, teman-teman, bahwa di dalam penjara mereka ada satu peraturan, yaitu ketika ada pejabat penjara atau ada prajurit yang lewat depan para tahanan harus melihat ke bawah. Harus melihat ke bawah. Kalau melihat ke atas, melihat siapa prajuritnya, mereka langsung membunuh tahanan tersebut yang melihat ke atas. Suatu hari, ada satu tahanan baru, dan sepertinya tahanan baru itu belum di briefing sama teman-temannya. Dan ketika pejabat penjaranya lewat, tahanan baru itu lihat ke mata pejabatnya. Maka dia ditangkap dan dia dibilang seperti ini. Dengarkan kalimatnya, teman-teman. Pengadilan Tuhan Bashar al-Assad telah menghakimi kamu meninggal dunia ditembak pakai peluru. Ini kalimatnya persis, teman-teman. Pengadilan Tuhan Bashar al-Assad. Demi Allah, ini benar, ini terjadi. Saya tahu kenapa saya bilang demi Allah, karena saya tahu ini sulit sekali dipercaya. Tapi ini terjadi di zaman kita ini, di 2024 ini, sepanjang 13 tahun terakhir, teman-teman. Bahkan sepanjang 50 tahun terakhir, sejak Hafiz al-Assad, ayahnya Bashar, memimpin Suriah dari tahun 1971 sampai kemarin kabur. Adegan ke-8, teman-teman. Kan kita cerita tadi ada orang yang dibunuh dan diperkosa sampai mati dan lain-lain. Jasadnya itu dikemanain, teman-teman. Jadi, ceritanya begini. Setiap 3 hari, ada mobil besar, mobil sampah, yang datang menyangkut jasad-jasad orang, jenazah-jenazah orang yang sudah meninggal dunia karena dibunuh. Tetapi selama 3 hari ini, mobilnya kan nggak datang ya. 3 hari, setiap 3 hari. Selama 3 hari, jasadnya, mayatnya, ditaruh di toilet, teman-teman. Jadi para tahanan di sana kalau mau ke toilet, mereka terpaksa membuang air kecil dan membuang air besar sambil melihat mayat rekannya yang barusan dibunuh. Dan kadang-kadang saking banyak orang yang dibunuh, mereka sampai tidak bisa menggunakan toiletnya karena udah penuh. Udah sangat penuh, toiletnya tidak bisa dipakai. Penuh dengan apa? Penuh dengan mayat orang yang dibunuh oleh prajurit Bashar. Adegan ke-9. Sesuai persaksian salah satu orang yang berhasil keluar dari penjara Sednaya, kata dia di dalam penjara itu tahanan tidak boleh sholat sama sekali. Dilarang keras untuk melaksanakan sholat. Jadi mereka itu sholatnya pakai mata, teman-teman, tidak bergerak. Sholatnya pakai mata seperti ini. Tapi kalau ketahuan, masalah besar dan pasti hukumannya adalah hukuman mati. Suatu hari ada salah satu tahanan yang rindu dengan sholat. Dia sudah lama tidak sholat. Dan dia rindu dengan sujud, rindu dengan ruku', teman-teman. Maka dia tetap melaksanakan sholat walaupun dilihat oleh prajurit.
Pas dia mulai melaksanakan sholat, langsung ditangkap oleh prajurit, teman-teman. Dia dihukum mati, dia ditembak di depan semua tahanan yang lain, dan yang menembak dia mengatakan, di sini tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Bashar al-Assad. Teman-teman, setelah semua adegan-adegan yang parah ini, cerita-cerita yang parah ini, datanglah pejuang kemerdekaan orang Suriah yang ingin meraih kemerdekaannya. Sama persis seperti pejuang kemerdekaan di Palestina, teman-teman. Mungkin ada yang menyebut mereka pemberontak ya. Salah besar. Demi Allah berdosa yang sebut mereka pemberontak. Mereka bukan pemberontak. Mereka pejuang kemerdekaan. Kemerdekaan dari siapa, Syekh? Kemerdekaan dari sebuah keluarga, sebuah aliran yang menyiksa warga Suriah selama 50 tahun. Penjajahan itu bisa asing, bisa lokal. Ada dua jenis penjajahan, bukan satu. Kalau Palestina dijajah Israel, penjajahan asing. Suriah dijajah Alawiyin, dijajah keluarga tersebut. Ini penjajahan lokal. Alhamdulillah, para pejuang kemerdekaan berhasil untuk mengembalikan tanahnya sendiri. Berhasil untuk bisa tinggal damai dalam tanahnya sendiri. Berhasil untuk membebaskan semua tahanan yang di penjara-penjara yang anak ceritakan tadi itu. Semuanya sudah dibebaskan, alhamdulillah. Jangan sampai teman-teman kena fitnah, termakan fitnah yang disebarkan media barat bahwa pejuang kemerdekaan di Suriah itu didukung oleh Israel, didukung oleh Amerika Serikat. Pemimpin pejuang kemerdekaan di Suriah aja menjadi buruan Amerika Serikat, masa didukung oleh Amerika Serikat. Jangan sampai teman-teman mudah mempercaya hal-hal yang seperti ini. Dengan pembebasan Suriah, ini menjadi batu pertama untuk membebaskan Baitul Maqdis insyaallah sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai teman-teman termakan fitnah bahwa apa yang terjadi di Suriah itu tujuannya mengalihkan konsentrasi dari Palestina. Semua orang Palestina senang dengan runtuhnya Al-Assad itu, teman-teman. Demi Allah, saya tidak pernah selama ini melihat orang Palestina yang misalnya sedih karena apa yang terjadi di Suriah. Semuanya senang, teman-teman. Jangan sampai teman-teman merasa lebih Palestina dari Palestina sendiri. Jangan teman-teman merasa lebih paham konflik di Palestina lebih dari orang Palestina sendiri. Orang Palestina sendiri senang dengan pencapaian tersebut. Orang Palestina sendiri senang dengan pembebasan Suriah dan mereka semuanya optimis karena ini salah satu langkah pertama agar Baitul Maqdis dibebaskan, teman-teman. Banyak yang bertanya, kenapa setelah Bashar kabur, Israel malah invasi Suriah dan mau menjajah Suriah. Banyak yang bertanya, dan saya kaget. Kok masih ada yang bertanya seperti ini? Masalahnya sangat jelas di depan mata. Buktinya orang Palestina, orang Suriah, mereka nggak bertanya seperti itu. Karena alasannya sangat jelas, teman-teman. Alasannya dengan sederhana, selama 24 tahun Bashar menjabat, secara terang-terangan dia memusuhi Israel. Tetapi secara sembunyi-sembunyi dia bersahabat dengan Israel. Buktinya apa? Selama 24 tahun dia menjabat, dia tidak pernah menyerang Israel. Padahal Israel sangat dekat, berbatasan dengan Suriah. Dia tidak pernah menyerang Israel. Ketika rezim di sana berganti dan ada rezim yang baru, Israel kaget. Rezim yang baru ini kira-kira seperti Bashar bisa damai dengan kita atau malah bakal menyerangi kami gitu, malah bakal menyerangi Israel gitu ya. Jadi mereka mau menjajah duluan, mereka ingin menyerangi duluan, mereka tidak mau tunggu sampai pejuang kemerdekaan di Suriah menyerangi Israel. Mereka yang serangi duluan. Dan ini salah satu bukti kemurnian gerakan yang terjadi di Suriah sekarang, teman-teman. Teman-teman, kesimpulannya mayoritas warga Suriah itu senang. Mayoritas warga Palestina itu senang. Mayoritas warga Lebanon itu senang. Jangan sampai teman-teman merasa lebih paham kondisinya dibanding orang yang di dalam lapangan, orang yang di dalam perang sendiri. Jangan sampai teman-teman merasa lebih paham politik dibanding ahli politik.
yang menganalisis kondisinya langsung dari lapangan. Jangan sampai kita teman-teman berstandar ganda. Dengan Palestina, kita mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi giliran Suriah ingin meraih kemerdekaannya, kita fitnah. Ini didukung Israel, didukung AS. Kata siapa? Buktinya apa teman-teman? Maka teman-teman, kita ini mencari kebenaran. Kita mendukung kebenaran. Ini adalah seorang muslim yang sebenarnya mendukung kebenaran dimanapun kebenaran berada. Kebenaran berada di Palestina, kita dukung Palestina. Kebenaran berada di Suriah, kita dukung Suriah. Ini teman-teman kesimpulannya. Nasihat ana di akhir kajian hari ini teman-teman, awas dari ini. Setiap fitnah yang kita keluarkan dari mulut ini, setiap tuduhan yang kita keluarkan dari mulut ini, setiap kalimat buruk yang kita keluarkan di mulut ini, dari mulut ini, akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari akhir teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman negara Islam itu cepat damai, mudah-mudahan Palestina itu cepat merdeka, mudah-mudahan kita bisa sholat di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan sudah merdeka. Teman-teman, dari semua yang terjadi di sana itu, pesan saya satu, jaga negara sendiri teman-teman. Ya, Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberi teman-teman sebuah kelebihan, tinggal di tempat yang aman, yang nyaman, bisa bekerja bebas, bisa beribadah, bisa berdakwah, bisa jalan-jalan. Jaga negara sendiri teman-teman. Ayo kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di Suriah dan apa yang terjadi di Palestina. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير